tok tadi untuk ke hari kami coba hari ake sampai tubuh pai kami, sampai tubuh kami, sampai anak kami, sampai ucuk kami, sampai icet kami, sampai uyat kami lah. Utai itu harus nurun ke menurun, ngenan ke menua to, nyaga menua to, niteh ke adat, niteh ke hukum kami, aturan kami, laban menua to sikitnya kami bukan ngerebekal. Makanya aku ya. Karena pikir saya ini adalah rumah kita. Jadi tidak hanya rumah kita, tapi ketika kita bicara soal Sungai Utik, yang rumah kita bukan hanya rumah panjang, tetapi adalah wilayah Sungai Utik. Kalau hutan Sungai Utik ini habis, aduh bagaimana lah, di mana tempat kita hidup gitu. Semoga hutan kami tetap aman dan utuh. Kami harapkan itu. Pagi masih berkabut, namun geliat di rumah Panjang Dayak di Sungai Utik mulai terasa. Beberapa orang berangkat menoreh karet, anak-anak bermain, dan berbagai aktivitas rutin lainnya. Noreh Om. Rumah ini memiliki panjang kurang lebih 100 meter dengan 28 bilik yang dihuni oleh 2-4 kepala keluarga. Seluruh bahan rumah terbuat dari kayu, sehingga rumah ini memiliki ciri khas tersendiri. Pak Bandi, atau biasa dikenal dengan Pak Janggut, adalah seorang tetua adat Dayak Iban di Kampung Sungai Utik, sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Meskipun telah berusia lanjut, Pak Janggut tetap terlihat segar dan tetap bersemangat untuk mempertahankan tanah adat masyarakat Sungai Utik. Mewakili masyarakat kampungnya, Pak Janggut memperjuangkan pengakuan atas hutan adat seluas 9.400 hektar yang menjadi tumpuan hidup bagi 245 jiwa. Perjuangan ini bukan tanpa alasan. Sejak tahun 80-an, masyarakat Sungai Utik berjuang menghadapi berbagai perusahaan kayu yang ingin mengeksploitasi kawasan mereka. Selain itu, berbagai tawaran menggiurkan dari cukong kayu Malaysia datang ke Sungai Utik. Namun, masyarakat Sungai Utik tetap mempertahankan hutan mereka. Sadar akan bencana yang kelak mereka terima bila terjadi kerusakan hutan dan diperkuat dengan peraturan adat, hutan Sungai Utik terhindar dari cengkraman alat berat pengusaha. Di wilayah adat Sungai Utik dapat ditemui 67 jenis pohon yang didominasi oleh jenis meranti, klansau, resak, tekam, dan kelampai. Kayu-kayu tersebut merupakan jenis kayu komersial yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pagi ini, Pak Janggut mengajak kami melihat hutan yang berada di dekat kampung. Kemudian, menjelaskan beberapa jenis pohon yang tumbuh di kawasan mereka. Hutan ini merupakan lokasi bagi masyarakat untuk mengambil kayu bahan baku rumah dan perabotan. Jadi toknya tadi ramen tuh jenis tuh 2 jenis. Bisiknya ramen tuh suhu, dia burak datang. Ini ramen lingkat tuh mirah. Jadi itu kayu nyelutung di menua selanjut itu kan bisa makan. Tapi itu saya bisa kita 100 meter 200 meter kan pun ya. Nak bangan kita itu tadi
Semua di toknya tadi nak berintai dia. Saya bisik tumbuh 100 meter 200 meter. Jadi kayu mabang tu, bahasa orang mabang, ko kami ban, badang. Kayu tu, jenis perawan ya. Sama ngobrante merah, sama ngobrante putih, sama. Tapi dagingnya kuning. Peneguh ya teguh. Putih tu. Jadi ramuk rumah kami dia tu, mayuh tu. Kawasan hutan dan lahan masyarakat terbagi atas 4 bagian. Pertama, kawasan hutan tutupan merupakan kawasan tidak boleh diganggu, berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kedua, kawasan hutan cadangan atau kawasan hutan produksi terbatas. Ketiga, adalah kawasan hutan produksi. Dan keempat, adalah lahan perladangan masyarakat. Secara arif, masyarakat menanam padi dengan pola gilir balik. Pola ini mirip dengan ladang berpindah, di mana masyarakat akan kembali menggarap lahan yang sama setelah 10-15 tahun kemudian. Biasanya, bekas ladang ini telah menjadi hutan sehingga kesuburan tanah telah kembali. Air nan jernih mengalir sepanjang Sungai Utik. Air sungai ini digunakan sebagai air minum, mandi, dan mencuci. Bisa dibayangkan, jika hutan di bagian hulu tidak dilindungi, sungai ini akan dangkal dan keruh. Kalau kita berjalan menuju bagian hulu, di kawasan hutan cadangan, kita akan menemukan berbagai jenis kayu-kayu besar berdiameter lebih dari 80 cm. Bahkan, tidak jarang diameternya mencapai 1,5 meter. Pohon-pohon tersebut berdiri tegak lurus dengan tinggi rata-rata 20 meter tanpa cabang. Dengan anugerah sumber daya hutan yang melimpah ini, sangatlah menggiurkan bagi para cukong kayu untuk mengeksploitasi hutan Sungai Utik. Bagi para perempuan, mencari sayur-sayuran di hutan adalah aktivitas rutin, seperti pakis, daun ubi, dan umbut panto. Panto adalah sejenis palem-paleman berduri yang memiliki rasa umbut yang khas. Sayur umbut ini, selain dimakan bersama nasi, juga biasa digunakan sebagai makanan tambahan saat minum tuak. Dengan pasti, Kia dan Sambai mengayunkan kampak ke pohon panto. Cukup rumit mengambil panto, karena pohonnya berduri. Panto bisa diambil umbutnya jika pohonnya sudah cukup tinggi dan besar. Setelah pohonnya roboh, umbut diambil dengan cara membersihkan dari tutupan pelepah yang penuh duri. Sesaat sebelum pesta gawai, panto banyak dipanen oleh masyarakat. Seperti halnya Kia dan Sambai, mereka masing-masing menebang 4 batang panto untuk memenuhi kebutuhan sayuran pada saat pesta. Bumbu masaknya pun mereka dapatkan dari hutan di sekitar mereka. Kita nih barusan ngambil itu umbut, kata kami di sini panto gitu. Ini umbut ini dimasak untuk sayur kah, untuk akan cium kata kami di sini, untuk minum-minum tuh. Ini daun tubuk kalau bahasa Ibannya. Baik untuk mencampur rebung dan daun ubi. Zaman dulu tuh enggak pakai penyedap rasa orang dulu tuh, zaman nenek moyang. Ini untuk mencampur ini, umbut ini bisa juga bagus, enak, lezat, gurih. Merasa cukup dengan hasil yang diperoleh hari ini, Kia dan Sambai pun berjalan pulang dengan memikul umbut tersebut.
Diselingi canda tawa dan senyum riang, beban berat di pundak selama perjalanan menuju kampung terasa hilang. Tingginya harga karet membuat seluruh penghuni rumah Panjang mengandalkan getah karet sebagai salah satu mata pencaharian. Harga getah karet gelondongan saat ini mencapai Rp5.000 per kilogram. Apabila getah karet ini diolah menjadi karet lembaran, maka harga yang diperoleh oleh penoreh mencapai Rp9.000 per kilogram. Penghasilan dari menoreh karet ini cukup menjanjikan. Dengan rata-rata 20 hari kerja setiap bulannya, penoreh karet bisa menghasilkan uang 1,8 juta rupiah. Dengan asumsi, penoreh karet menghasilkan 9 kg setiap harinya. Inaisia menoreh karet lebih dari 400 batang setiap harinya. Seperti pagi hari ini, Inaisia mengumpulkan karet yang telah ditorehnya 3 hari yang lalu. Alam seolah tak henti-hentinya memberikan kehidupan bagi manusia. Begitu juga di Sungai Utik. Menyusuri sungai sambil menangkap ikan memberikan keasyikan tersendiri. Sungai ini menyediakan sumber makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Inam menembak ikan di perairan yang agak dalam, karena di sini ikan dengan ukuran besar dapat ditemukan. Sambil mengambil napas dalam, Inam pun menyelam. Setengah menit kemudian, dia muncul dengan seekor ikan palau tertancap di ujung tembaknya. Ini ikan palau, kujam, dapat nembak nyelam gitu. Ikan banta, ikan kulung, macam-macam ikan lah. Selain menangkap ikan dengan tembak, Inam beserta 2 temannya menggunakan jaring atau biasa dikenal dengan nama pukat. Pukat digunakan untuk menangkap ikan di perairan yang lebih dangkal. Pak Salem dan Ambon mulai membentang jaring, kemudian ditarik perlahan. Inam pun menggiring agar ikan-ikan tersebut berenang menuju jaring. Tidak lama kemudian, puluhan ikan terjerat di pukat. Berbagai jenis ikan air tawar tersedia di sungai ini. Masyarakat dilarang menangkap ikan dengan menggunakan racun potas dan setrum listrik. Peraturan adat yang kuat membuat sungai ini tetap terjaga. Umumnya, masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan jaring, pancing, pubu, dan tembak. Sekarang nggak boleh simpan jauh. Nah, ini panso ikan yang pakai mangcohnya tuh bambu. Ini ciri khas orang Iban. Untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk pada saat pesta gawai, diadakan acara berburu adat atau berburu bersama. Berburu adat menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat.
Selain pesta gawai, berburu bersama juga dilakukan jika ada pesta perkawinan dan acara adat lainnya. Berburu biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Hewan-hewan yang menjadi buruan utama adalah babi hutan, rusa, dan kijang. Setiap berburu, pemburu ditemani oleh beberapa ekor anjing yang bertugas mencari hewan buruan dan memberikan tanda apabila menemukan hewan tersebut. Hewan hasil buruan seperti babi, selain untuk dikonsumsi keluarga, biasanya dijual ke kota setelah diolah terlebih dahulu menjadi dendeng. 3 ekor babi dewasa berhasil ditembak hari ini. 2 ditembak oleh Pak Aboy dan 1 oleh Kilat. Tadi kita dapat 1 ekor babi yang kita tadi kan berburu di belakang Temauai Pantat. Daerah itu kan daerah Sungai Nelayan. Nah, setelah itu tadi kita mutar. Nah, di sana tadi dapat 1 ekor. Setelah itu berburu pindah lagi ke tempat yang satu, kita di Rantu Panjang, Rantu Panjai bahasa Iban. Nah, di situ tadi dapat 1 ekor 3 kali nembak kan. Nah, Setelah semua daging hasil buruan dikumpulkan, bersama-sama dibersihkan dan kemudian dibakar sebelum dibawa pulang. Setelah semua proses tersebut selesai, daging dibagi rata kepada semua orang yang ikut berburu. Bagian dalam perut babi dibagi rata kepada seluruh keluarga di kampung. Bagian kepala biasanya diberikan kepada para penembak sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Suasana meriah sangat terasa pada bulan Juni ini. Maklum, setiap bulan ini akan diadakan pesta Gawai Dayak, sebuah pesta panen untuk mensyukuri atas semua karunia yang diberikan di tahun kemarin.